Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penetua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hanya oleh karena anugerah Allah, kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Hari ini kita memasuki hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Diaken David Sitompul. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat terkasih, dengarkanlah nas pembimbing kita dari Lukas 16 ayat 10 dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Ku mulai dari diri sendiri.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta. Tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus, agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja atau jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja dan jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 38 ayat yang ke-17 yang menyatakan, "Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus,
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 26 yang mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk boleh mencerahkan akal dan pikiran kita agar mengerti kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh hanya karena hikmat dan kebenaran daripada-Mu, kami boleh mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan hanya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami akan dimampukan untuk melaksanakannya. Tolong kami ya Tuhan, umat-Mu yang seringkali tidak peka mendengar suara bimbingan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Kuduskan dan layakan kami untuk mengerti dan mau mentaati apa yang Tuhan firmankan. Layakan hamba yang akan memberitakannya ya Tuhan, dan biarlah apa yang hamba sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 18 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu. Saya mau mengawali cerita atau ilustrasi di minggu pagi hari ini. Suatu ketika di teman kantor saya menceritakan ada suatu jokes. Sebenarnya ini bukan jokes juga sih ya. Dia memberikan satu postingan gitu di Twitter. Mungkin pada pernah ngelihat juga ya. Terutama juga di pas masa-masa pandemi ini gitu. Di situ tulisannya, hindari corona, tetaplah hidup walau tak berguna. Gitu. Ini nggak tahu yang memulai siapa gitu. Jadi maksudnya mungkin supaya nggak nambah-nambahin juga statistik yang mati dalam wabah pandemi ini. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya pagi hari ini terkait juga mungkin nanti hari ulang tahun ke-71 Gerakan Pemuda Sinodal. Ditulis, kembangkanlah talentamu. Mungkin ini juga sudah sering cerita dari pelayanan anak gitu ya. Mungkin juga kita pernah menghitung-hitung gitu ya, mengkalkulasi. Di beberapa literatur dikatakan 1 talenta itu setara dengan kurang lebih 6.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih upah harian pekerja. Berarti dengan demikian kalau dikaitin secara silogisme gitu, 1 talenta itu berarti ya 6.000 hari. Kalau kita lihat yang dikasih 1 talenta berarti dia dikasih 6.000 hari.
Kalau kita bagi dengan 365 hari dalam setahun, berarti sekitar 16,43, 16 tahun. Saya mau kaitkan misalnya dengan usia GP. Usia GP 18 tahun. Berarti kira-kira cocokologinya adalah yang berusia pemuda udah lebih dari 1 talenta. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian dari pasal 24 dan 25 ini sebenarnya konteks di akhir zaman atau akhir dunia ini atau akhir alam semesta ini. Injil Matius ditulis oleh Matius dan tema besar sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi pada awal-awal. Di bagian dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman di pasal 24 dan 25 ini, di situ disebutkan sebenarnya ada 3 cerita perumpamaan yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang pertama mungkin nanti bisa di review juga di ke belakang tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Mungkin beberapa waktu lalu juga pernah kita bahas gitu ya di dalam satu khotbah minggu juga. Yang kedua tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan yang ketiga yang menjadi ayat bacaan kita pagi hari ini adalah perumpamaan tentang talenta. Jadi talenta sebagaimana juga tadi dikatakan, mungkin ini mau melambangkan sebenarnya untuk semua kemampuan, semua sumber daya, semua waktu, kesempatan yang sebenarnya udah diberikan Tuhan kepada setiap kita sebenarnya. Bisa dianggap segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya sebijaksana mungkin. Di situ tadi dibilang tema-tema, ada salah satu tafsiran Alkitab dibilang ini bahwa tema tadi itu yang ada tiga perumpamaan itu kurang lebih tertundanya kedatangan Sang Tuan yang telah berangkat pergi. Ya mungkin bukan karena juga PPKM belum dapat vaksin, belum dapat PCR gitu ya. Bukan karena itu, tetapi ada satu hal yang membuat di dalam cerita itu si Sang Tuan tertunda kedatangannya kembali. Di ayat demi ayatnya dikatakan di ayat 14 tadi, Sang Tuan itu hendak bepergian ke luar negeri, tetapi sebelum berangkat ia memanggil 3 orang hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, harta yang talenta itu tadi ya. Terus cerita mulai dari cerita sekolah minggu kita juga hafal mungkin ya. Ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1. Ini bukan berarti si Sang Tuan sebenarnya bukan karena pilih kasih. Di situ disebutkan sebenarnya memang menurut kesanggupannya si hamba itu. Jadi ketika dinilai dikasih 1 talenta pun sebenarnya memang udah dikasih menurut sang tuannya itulah kesanggupannya dia. Di ayat 16 kita baca hamba pertama menerima 5 talenta segera menjalankan, siap laksanakan gitu ya. Atau mengusahakan 5 talenta yang dipercayakan kepadanya sehingga ia beroleh keuntungan 5 talenta. Demikian juga di ayat 17 yang dikasih hamba kedua yang menerima 2 talenta, ia juga berbuat hal yang sama sehingga beroleh keuntungan 2 talenta. Di sini ditekankan bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu sama-sama prinsipnya dia mengembangkan apa yang tuannya berikan, setia memikul tanggung jawab
yang dipercayakan kepada mereka dengan berbagai cara gitu, secara kreatif. Tetapi kontras di ayat ke-18, hamba yang diberikan 1 talenta tidak mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya. Mungkin dia berpikir akhirnya gue cuma dapat 1, yang lain dapat 2, dapat 5. Tetapi kalau kita perhatiin tadi sebenarnya cukup besar gitu ya. Ibaratnya mungkin bisa untuk hidup dia 16 tahun gitu, kalau dia pergunakan atau dia kembangkan. Bukan sekedar dari satunya gitu. Ibu bapak dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mau kaitkan dengan kondisi kita sekarang ini. Mungkin juga boleh menjadi motivasi dalam rangka ulang tahun HUT, Gerakan Pemuda pada saat ini gitu. Apa sih yang akan kita lakukan? Sebenarnya mungkin ini kita sudah sering kali mendengarnya, dan mungkin kita juga sudah tahu pemaknaannya kurang lebihnya. Tetapi saat ini saya mau coba mengajak kita semua boleh disegarkan lagi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini gitu. Mungkin kita seringkali juga diperhadapkan oleh posisi banyak aja gitu yang membuat kita alasan gitu. Apalagi mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya gimana ya gitu. PPKM. Terus kita nggak bisa berbuat apa-apa nih. Kita terbatas. Ya betul, memang terbatas. Tetapi beberapa waktu yang lalu dengan mungkin secara kebetulan atau gimana, Pendeta Paul Wane, saya menonton YouTube-nya gitu, Pendeta Paul Wane. Di situ judulnya sebenarnya di 5 September 2020. Judul YouTube-nya waktu itu adalah Ketika Gelisah dan Tertekan Hatiku. Beliau membahas dari Mazmur 42. Beliau ada bertanya juga akhirnya, sebenarnya ada nggak sih sisi positifnya pandemi? Akhirnya beliau pun menjawab, sebenarnya masa-masa sekarang ini, beliau katakan, dari segi penginjilan, berita Injil pun bisa masuk sampai ke pelosok-pelosok. Tidak akan memandang lagi agama dan yang lainnya. Atau mungkin juga seperti ini, kanal YouTube GPIB Shalom kita tidak akan lagi memandang, oh ini GPIB. Sebenarnya ini kesempatan kita juga menyebarkan terang Injil itu melalui hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberkati kita di Jemaat Shalom ini untuk kita boleh terus berlangsung memberitakan kabar baik itu melalui apapun berbagai cara. Di situ bahkan dibilang oleh beliau udah nggak bisa ngelihat lagi, maksudnya nggak mandang lagi GPIB atau yang lain, tetapi firman Tuhan akan masuk ke sampai pelosok-pelosok yang bisa dijangkau oleh YouTube, yang bisa dijangkau oleh pulsa data mungkin ya. Dan hal-hal ini yang akan menjadi sifatnya oikumene dan juga sebenarnya bisa saling memperkuat persekutuan kita. Itu yang bisa beliau sampaikan juga. Dan saat ini mungkin kalau saya concern juga terkait dengan hal-hal yang demikian, beberapa waktu yang lalu pun secara sinodal Departemen PPSDI bahkan
tanda kutip menggenjot kita untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan, untuk juga membuat semua talenta atau karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam hal ini kan PPSDI, pengembangan sumber daya insani, segala kemampuan, karunia, bakat, potensi, bahkan mulai dari pelayanan anak sampai PKLU. Saya bersyukur kemarin ketika juga melihat Oma Opa PKLU dalam pembinaan tingkat dasar, mereka sangat antusias untuk mengikuti pembinaan-pembinaan dan merasa diberkati. Itulah yang akhirnya saya pribadi pun kadang merasa malu gitu. Sedangkan Oma Opa pun masih mau terus belajar sampai saat masa tua mereka. Karena tema yang disampaikan juga adalah tetap bersinar dan menyinari ciptaan. Hal yang sama mungkin akan kita terapkan di dalam diri kita, bahkan juga Gerakan Pemuda saat ini di dalam hari ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-71. Banyak hal cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan. Bahkan juga kita sebagai pemuda bisa melihat hal-hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kita dimanapun yang kita mau menutup hal-hal, maksudnya menutup hal-hal yang belum terlayani dengan baik. Mungkin ini menjadi panggilan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Kalau di pelajaran untuk kemampuan adaptasi kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, itu pada akhirnya menentukan kita juga. Kalau di pelajaran ada suatu evolusi untuk membuat akhirnya kitalah yang akan menjadi pemenang. Dalam hal ini ketika kita mungkin melihat, ya kemampuan saya cuma sebegini gitu, talenta saya cuma dikasih satu, ya udah berarti pesan firman Tuhan pada pagi hari ini juga untuk kita mengembangkan talenta kita, bukan pada akhirnya mengeluh, menjadi katakanlah berperilaku sebagai korban. Jadinya mentok di situ, tidak berbuat apa-apa. Bahkan menuduh Tuhan yang jahat. Di ayat yang berikutnya itu, sebenarnya di ayat bacaan berikutnya itu, di ayat-ayat selanjutnya kita tidak baca tadi. Di situ dibilangin bahwa akhirnya aku tahu Tuhan adalah orang yang jahat, jadinya malah nuduh dia yang jahat, padahal dia yang tidak mau mengembangkan atau dia menjadi malas. Menjadi seperti hamba pertama dan kedua bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan di tengah-tengah kehidupan yang selalu berubah ini. Kalau saya melihat mungkin zaman-zaman ke depan banyak hal yang akan banyak membuat kita kaget. Banyak teknologi baru, mobil listrik atau artificial intelligence atau yang sebagainya itu justru kadang membuat kita juga takut dan khawatir. Banyak pekerjaan-pekerjaan akan diambil alih oleh robot. Tetapi apakah yang akan kita lakukan kalau kita cuma sekedar tidak melakukan bagian kita? Singkatnya adalah yang mau ditekankan pada firman Tuhan hari ini. Saya teringat ada satu bait lagu, saya mau nyanyiinnya cuma sedikit aja.
pelengkap Kidung Jumat 153 gitu ya, mungkin sama-sama tahu ya. Situ kan dibilang, pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Ia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita juga memakai seluruh hidup dan kehidupan kita untuk kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus satu ketika memberikan pembelaan diri di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Ketika bertobat dan memberi kesaksian, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Ada double negatif di sana untuk penekanan makna yang positif. Inilah saatnya bagi kita. Just do something. Anything good. Lakukan saja satu hal sederhana untuk kebaikan bagi sesama kita. Dirgahayu Gerakan Pemuda, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik hidup dan kehidupan kami bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Bahkan satu talenta pun yang Tuhan berikan kepada kami, dimaksudkan untuk juga boleh memberkati kami, sehingga kami pun bisa mengembangkan dan memberkati sesama kami di sekeliling kami, sejauh mana Tuhan mau memanggil kami. Tuhan, terima kasih atas firman kebenaran-Mu boleh mengingatkan kami kembali, untuk kami boleh mempergunakan talenta kami sesuai dengan hikmat Tuhan, mengelolanya dengan baik. Ampuni kami ketika kami menunda-nunda waktu, ketika kami juga bermalas-malasan. Tuhan, biarlah kiranya atas kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh untuk memperbaikinya, dan pada saatnya ketika kami boleh menghadap Tuhan, kami boleh dengan keberanian diri menyatakan, inilah yang telah kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur semuanya atas kasih karunia kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan, sungguh ketika kami berada di dalam posisi kondisi pandemi saat ini, secara manusiawi kami takut, kami gentar. Bahkan ya Tuhan, silih berganti kami dengarkan di masa PPKM darurat ini, suara yang menyedihkan, berita duka sambung menyambung, bahkan dengan orang-orang terdekat kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami, Tuhan, layakkan dan kuatkan untuk bertahan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Dan biarlah kami bersyukur dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan meluputkan, bahwa Tuhan melindungi kami, untuk kami boleh melakukan tugas bagian kami, seberapapun Tuhan mau utus kami sampai dimanapun. Namun dengan tetap kami memperhatikan segala protokol kesehatan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha pemerintah untuk mempercepat distribusi vaksin, dan juga ya Tuhan seluruh tenaga kesehatan yang berjerih lelah bertaruh nyawa juga ya Tuhan ketika menghadapi bahkan merawat pasien-pasien COVID-19. Tuhan, besertalah dengan mereka, dan biarlah kami juga senantiasa tak putus-putusnya memberikan dukungan dalam doa, dalam semangat, bahkan apapun Tuhan mau panggil kami. Tuhan, ini kami ya Tuhan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat-Mu, bahkan secara sinodal. Tuhan, biarlah pakai kami untuk dengan semangat menyala-nyala bahkan menyebarkan Injil, bukan hanya dengan bentuk pemberitaan, tetapi dengan langkah konkret. Setiap orang di sekitar kami boleh merasakan berkat kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam perawatan dan pemulihan. Bapak Graciono Santoso, Bapak J.A. Lasamahu, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Ibu Mary Lohena Pesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Syahenenia,
Ibu Marta Rolanda, Ibu Margaret Rolanda, Ibu Parengkuan, Ibu Lantang, Bapak Prasetyanto, keluarga Bapak Samuel Herman, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak John Samalo, Bapak Manafe dan Ibu Manafe, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro. Tuhan, di dalam kelemahan bahkan mereka yang sedang isolasi mandiri, Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan berikan motivasi. Biarlah mereka tetap semangat, biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami mau membawakan di dalam pokok-pokok doa keluarga dalam minggu ini. Sektor pelayanan 1, keluarga Marvin Hickler. Sektor pelayanan 2, keluarga Louis Pemba. Pelayanan 3, keluarga Mary Lohena Pesi. Sektor pelayanan 4, keluarga Nyonya Sarah Eva Katuk. Sektor pelayanan 5, keluarga Ferry Mumbunan. Sektor pelayanan 6, keluarga Carmen Manurung. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedukaan keluarga besar Katuuk. Tuhan telah memanggil Bapak Simon F. Katuuk, ayah terkasih dari Bapak Novak Katuuk, adik dari Ibu Sarah Katuuk, warga sektor pelayanan 4. Pada hari Rabu 14 Juli. Dan Tuhanlah yang menghiburkan keluarga yang sedang berduka di tengah-tengah kondisi saat ini. Tuhan, baik suka dan duka, segala hidup dan kehidupan kami adalah milik Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap mereka yang boleh bersyukur merayakan hari ulang tahun di minggu berjalan ini. Nona Jen Dupuy, sektor pelayanan 5, 18 Juli. Ibu Eli Tumuyu, sektor pelayanan 3, 19 Juli. Nona Yolanda Mangiri, sektor pelayanan 2, 21 Juli. Bapak J.A. Lasamahu, sektor pelayanan 1, 23 Juli. Adik Deborah Sigar, sektor pelayanan 2, tanggal 23 Juli. Bapak Patrick Puturuhu, sektor pelayanan 4, 23 Juli. Ibu Diaken Yuliana Mengko, sektor pelayanan 1, 24 Juli. Saudara Pahala Sitompul, sektor pelayanan 4, 24 Juli. Tuhan, mereka yang boleh mensyukuri segala berkat Tuhan, biarlah mereka juga boleh mempergunakan waktu-waktu anugerah Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pemerintahan bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi hingga tingkat RT RW, bahkan Satgas COVID-19, mereka boleh bekerja dengan tuntunan dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kami mau membawakan di dalam doa ini juga rencana persidangan sinode pada bulan Oktober nanti. Tuhan, kami tidak tahu apa kehendak Tuhan bagi kami, tetapi ya Tuhan, kami mau membawakannya di dalam gereja Tuhan, untuk kiranya Tuhan senantiasa boleh berkarya di dalam pimpinan sinode, bahkan juga setiap jemaat-Mu ini. Tuhan, berkati persiapan-persiapannya, mau baik titik pusat nanti persidangan sinode di Surabaya maupun titik-titik mupel yang akan juga diusahakan untuk dibentuk panitia. Tuhan, berikan koordinasi yang baik kepada kami semua, agar gerak langkah pelayanan kami senantiasa boleh jadi atas kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Jemaat, marilah dengan penuh sukacita kita mengucap syukur kepada Kristus dengan memberikan persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Persembahan khusus minggu ketiga diperuntukkan Yapendik Fajar Sion. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan, kasih, dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih, majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diaken David Sitompul dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Ibadah keluarga, jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 21 Juli 2021 secara live dengan melalui aplikasi Zoom Meeting, juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk link meeting ID passcode dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan kudus Maradong T. Haryandi, Sibagariang, warga jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia Menteng, dengan Sharon Silvida Raya Simamora, warga jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia Menteng, dan sanak famili dari keluarga besar H. Simamora, warga jemaat Sektor 3. Pemberkatan perkawinan rencana akan diadakan pada hari Sabtu, 24 Juli 2021, bertempat di Gereja GPIB Shalom. Ditunda ke bulan Agustus 2021 karena satu dan lain hal. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Simon F. Katuuk, ayah terkasih dari Bapak Novak dan adik dari Ibu Sarah Katuuk, warga jemaat Sektor 2, pada hari Rabu 14 Juli 2021. Majelis dan seluruh warga jemaat GPIB Shalom menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang terkasih, ingatlah
firman Tuhan yang mengatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Efesus 2 ayat 10. Dan jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.